nama saya Dewi Nur Safitri, NPM 21 12 56 11 dengan konsentrasi Quran Hadis. Saya akan menyampaikan sumber ajar dengan judul Makanan yang Halal dan Baik pada buku bab 9. Adapun ayat yang bersangkutan dengan materi kita pada hari ini ialah ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-sau'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu, wahai manusia, makanlah sebahagian makanan yang di muka bumi ini yang halal lagi sehat, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dan sesungguhnya syaitan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Adapun penjelasan dari ayat di atas ialah bahwasanya Allah itu menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Adapun makanan dan minuman yang halal itu ialah yang diperbolehkan oleh agama, baik itu dari segi zatnya maupun hakikatnya. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan pula bahwa syaitan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji lagi mungkar. Syaitan itu tidak rela bila ada seorang hambanya yang beriman kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Setan itu selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya, yang mana manusia itu dibujuk dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkan ataupun dengan cara mengkonsumsinya. Semua terlihat enak dan lezat agar manusia itu terperangkap dalam jebakan keji syaitan yang menjerumuskan. Dan sampai pada puncaknya, syaitan pula berusaha agar manusia itu mau mengatakan sesuatu hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka tidak ketahui, yang mana artinya itu manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Manusia juga akan menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya itu tidak terkontrol lagi dan hatinya pun membeku, serta mengakibatkan dirinya itu kelak tersesat dalam tipu daya setan. Dan sebelum kita memahami lebih mendalam tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169, di sini Ibu juga akan membacakan serta menjelaskan isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 yang berkaitan dengan surah sebelumnya tadi juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma ahalla bihi ghairallah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,
dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173 dan 174. Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang mana penjelasan surah di atas tadi ialah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh orang-orang yang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika mereka benar-benar beriman atau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur diartikan ialah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengabdikan dirinya atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya. Sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nikmat makanan atau harta, maka cara mensyukurinya dengan ikut membangun sarana agama, menolong orang yang kelaparan ataupun lain sebagainya. Adapun makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi. Allah Subhanahu wa taala bersabda tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi itu diharamkan. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang berilmu agama, kita harus menerima dengan penuh keyakinan. Jadi jika kita mencari-cari hikmahnya, bukan karena hendak mengubah hukumnya, tetapi juga untuk menguatkan hukum tersebut. Jadi alasan mengapa daging babi itu diharamkan diantara lain kita akan terlihat dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi tersebut. Sebab yang sudah kita ketahui, daging babi itu ialah binatang yang sangat jorok dan kotor. Jadi semua makanan yang diharamkan di atas berlaku dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan darurat atau mudarat itu maka hukumnya halal. Adapun darurat dalam permasalahan ini ialah apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diimitasikan jika tidak mau memakannya akan dibunuh, atau sejenis akan diancam jika tidak memakan makanan yang haram tadi. Ada juga yang mengatakan ada juga surah yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famaniturra fi mahmasati ghaira mutajanifi biismillahi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sumber belajar pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.